Halo anak-anak kelas 8, hari ini kita belajar IPS ya. Anak-anak boleh buka halaman 26 mengenai potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Baik, untuk anak-anak kami silakan simak video berikut ya. Baik, kita mulai, yaitu potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Sumber daya alam yang terbesar di negara Brunei Darussalam ini adalah minyak dan juga gas bumi ya. Dan selain daripada itu ada juga hasil pertaniannya, yaitu ada padi, sagu, ubi kayu, kelapa dan buah-buahan. Dan industri lokal daripada Brunei ini ada kain tenun dan juga logam. Nah, di samping ada gambar ya, itu merupakan gambar monumen ya, membuktikan bahwa minyak bumi di Brunei itu sangat banyak gitu ya. Nah, negara berikutnya yaitu negara Filipina ya. Nah, negara Filipina ini merupakan negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik ya. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang terdapat di negara Filipina ini ada sumber daya alam pertanian, yaitu ada padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan juga ada abaca ya. Abaca itu maksudnya serat menila. Nah, sumber daya alam pertambangan daripada negara Filipina yaitu ada tembaga, emas, perak, biji besi, dan juga keramik ya. Nah, gambar di samping ini merupakan serat abaca yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian ya. Nah, yang ketiga itu adalah Indonesia ya. Nah, Indonesia ini sangat terkenal dengan Pulau Komodo ya yang ada di Indonesia ya, seperti gambar di samping. Nah, terus sumber daya alam Indonesia ini dalam pertanian itu ada rempah-rempah, beras, teh, kopi, dan juga ada kelapa sawit ya. Terus ada juga karet, tebu, dan lain-lain. Nah, di sektor pertambangannya ya, Indonesia ini memiliki minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan juga tembaga. Nah, kita lanjut, ada negara yang keempat yaitu negara Singapura. Nah, Singapura ini merupakan negara yang terkecil di ASEAN ya, dan Singapura ini tidak memiliki sumber daya alam ya. Nah, walaupun demikian, dengan kondisi geografis negara yang strategis ini ya, yaitu berada di selatan Semenanjung Malaka, dan negara ini maju karena pelayaran internasionalnya. Nah, gambar di samping itu ada pelabuhan internasional daripada negara Singapura. Nah, yang kelima itu ada negara Kamboja ya. Anak-anak, negara Kamboja ini merupakan satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya ya. Nah, gambar gedungnya itu maksudnya bentuk bangunannya seperti gambar di samping ya. Itu namanya Angkor Wat ya. Itu merupakan peninggalan bersejarah dan menjadi ikon negara Kamboja. Nah, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Kamboja ini adalah ada di bidang pertanian, yaitu karet, beras, kayu, hingga umbi-umbian. Terus sektor pertambangan yang ada di negara Kamboja ini yaitu gas alam, minyak bumi, dan batu permata ya, yaitu berupa safir dan rubi. Nah, negara yang keenam yaitu negara Laos. Walaupun negara ini tidak memiliki laut, namun punya sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik ya. Nah, negara ini merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis ya. Hebat ya nak. Nah, terus sumber daya alam yang dimiliki negara Laos ini yaitu ada tanaman pertanian dan perkebunan, yaitu ada padi, kopi, dan juga tembakau.
Dan negara Laos ini memiliki sumber tambang mineral ya, seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Nah, gambar di bawah ini yaitu gambar danau di Luang Prabang ya, yaitu sumber pasokan listrik di negara Laos. Baik, negara yang ketujuh yaitu ada negara Myanmar ya. Nah, negara ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya ya, seperti emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan juga nikel ya. Terus sumber daya alam lainnya itu ada juga minyak bumi, kayu, batu bara, marmer, batu kapur, batu permata, gas alam atau hidropower ya, disebut dengan tenaga air ya. Nah, gambar di bawah ini merupakan batu giok yang menjadi primadona di negara Myanmar. Baik, negara berikutnya yaitu negara Thailand. Nah, negara Thailand ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya ya. Nah, seperti gambar berikut itu adalah Pantai Phuket yang menjadi daya tarik wisata di Thailand. Nah, terus selain itu Thailand juga terkenal dengan hasil pertaniannya ya, yaitu berupa beras, jagung, tebu. Terus ada umbi-umbian, karet, cengkeh, kayu jati, dan juga kayu besi. Nah, ya. Terus bukan hanya itu. Nah, negara Thailand ini juga memiliki pertambangan seperti timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan juga timbal dan wolfram, ya. Baik, kita lanjut ke negara berikutnya yaitu negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini adalah negara yang masih serumpun ya, yang masih sama dengan kita. Ini dibuktikan dengan kondisi geografisnya ya, dan juga sumber daya alamnya pun hampir serupa dengan kita ya. Nah, contohnya di bidang pertanian ya, yang menjadi komoditas utama di Malaysia ini yaitu ada padi, karet, teh, dan juga kelapa sawit. Terus dari bidang pertambangannya, Malaysia ini memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit ya. Jadi gambar di bawah berikut yaitu gambar kegiatan pertambangan bauksit di Kuantan, Malaysia ya. Nah, maksudnya di sini sumber daya alam daripada negara Malaysia ini hampir sama dengan sumber daya alam kita Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke negara yang terakhir yaitu negara Vietnam ya. Nah, negara Vietnam ini merupakan negara yang unik ya. Ya, kenapa dikatakan unik? Karena negara ini memiliki bentuk seperti huruf S. Nah, anak-anak boleh perhatikan petanya ya. Nah, terus Vietnam ini juga memiliki sumber daya alam ya, yaitu dalam bidang pertanian seperti beras, karet, kedelai, kopi, dan juga teh. Nah, selainnya itu, negara Vietnam ini juga memiliki sumber daya alam dalam bidang pertambangan ya, yaitu minyak bumi dan juga batu bara. Nah, untuk gambar yang di atas itu adalah gambar Teluk Hanglong yang disebut sebagai salah satu keajaiban dunia ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak kami bisa memahami apa yang disampaikan ya. Sekian dan terima kasih.